Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya memberikan judul Cerita di Balik Tahu, yang didasarkan pada surat 1 Korintus pasal 9 ayat 19. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang hal baik yang dapat diambil dari tahu. Ya, betul. Tahu, T-A-H-U. Ya. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Dan saya yakin bahwa Anda semua tentu tahu tentang makanan tahu ini. Menurut catatan sejarah, tahu sudah dimulai di China kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Kata tahu sendiri berasal dari bahasa China, yaitu tauhu atau teuhu. Tau atau teu berarti kacang kedelai, sedangkan hu berarti hancur menjadi bubur. Jadi tahu bermakna makanan yang berasal dari kedelai yang dihancurkan. Nah, oleh orang-orang Tionghoa, tahu ini dibawa masuk ke Nusantara sekitar abad 10 Masehi. Di dalam sejarah Indonesia, kita mencatat bahwa di abad 19, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan kulturstelsel atau tanam paksa. Nah, akibat penerapan tanam paksa ini, maka terjadilah krisis gizi yang dialami oleh penduduk Indonesia kala itu. Pada masa krisis asupan gizi inilah, tahu dan tentunya juga tempe menjadi penyelamat bagi orang-orang di Jawa dari krisis asupan gizi tersebut. Peran tahu ini tentu sangatlah masuk akal, sebab menurut situs Healthline, tahu ini mengandung protein dan asam amino yang tinggi, lemak, karbohidrat, serta sejumlah vitamin. Nah, mengingat sejarah tahu di Indonesia yang kira-kira telah berusia 12 abad ini, maka dapatlah diambil maknanya bahwa tahu ini memiliki sifat membumi, alias bisa masuk dan diterima ke semua kalangan, serta menjadi sumber asupan gizi yang baik. Benar, tahu menjadi makanan semua orang dari berbagai status sosial. Ia mudah didapat, harganya murah, gizinya tinggi, dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja, baik tua maupun muda. Kisah tentang tahu ini mengingatkan kita tentang Rasul Paulus. Di dalam surat 1 Korintus pasal 9, Rasul Paulus bersaksi bahwa untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin orang, maka dia mesti dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang yang hendak dilayaninya. Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai hamba dari semua orang. Dia mengatakan, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang." Dengan prinsip ini, maka Paulus menjadi seperti orang Yahudi bila yang dilayani adalah orang Yahudi. Menjadi seperti orang bukan Yahudi bila yang dilayani adalah bukan orang Yahudi. Dan tentunya dengan berpegang teguh pada hukum Kristus. Tindakan yang dilakukan oleh Paulus dalam memberitakan Injil ini merupakan wujud dari apa yang disebut dengan kontekstualisasi atau pembumian. Kepada semua orang, Rasul Paulus berkontekstualisasi agar dapat memenangkan hati mereka yang dilayaninya. Sebagai murid-murid Kristus, kita mesti belajar juga untuk dapat menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di sekitar kita, dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Dengan demikian, tentunya kita tidak akan terasingkan, tidak juga ikut arus, namun dapat menghadirkan berkat dan kasih Kristus.
Melalui kehidupan kitalah kita menyaksikan karakter Kristus kepada semua orang. Seperti tahu yang dapat masuk dan diterima semua kalangan, serta menjadi sumber gizi yang baik. Demikianlah seharusnya kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami agar dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.